Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCA Sumberjo dan seluruh jajarannya, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti kajian fikih puasa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat di HPT, Himpunan Putusan Tarjih bawah ya, di halaman 170 itu kan ada kitab yang namanya Kitabus Shiyam. Kitab yang namanya apa? Kitabus Shiyam, kitab puasa, hasil keputusan Kongres Muhammadiyah ke-28 di Medan tahun 1939. 19 berapa? 39. Kita sekarang sudah berada di 2025. Di sini dijelaskan tentang beberapa persoalan yang berkaitan dengan ibadah puasa. Nah, di halaman 170 atau kalau kita melihatnya dari covernya ya berarti 169 sampai 187 kayak ini. Sama kan ya? Nah, di sana bicara tentang beberapa hal yang berkaitan dengan puasa. Yang pertama, kaifiyatus shiyam, tata cara puasa. Yang kedua, mubtilatu as-shaumi, hal yang membatalkan puasa. Yang ketiga, man yajibu alaihil qadha'u, orang yang berkewajiban mengqadha puasa. Yang keempat, mujtanabatu as-shaimi, pantangan orang yang berpuasa. Maksudnya hal-hal yang perlu dijauhi bagi orang yang berpuasa itu apa saja. Kemudian yang kelima, as-sahuru wal iftaru, bicara tentang makan sahur dan berbuka. Yang keenam itu menarik, bicara fadhailul a'mal, amalan-amalan yang utama. Karena secara umum fadhailul a'mal itu tidak begitu dikenal di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah itu kan jarang kita bicara fadilah amal gitu. Apalagi fadilah amal yang didasarkan pada hadis-hadis dhaif, itu jarang dilakukan di Muhammadiyah. Tapi di Kitabus Shiyam itu ada judul yang menarik, itu Fadhailul A'mal, bicara tentang amalan-amalan yang utama. Dan yang lebih menariknya, semuanya disandarkan pada hadis-hadis yang sahih atau hasan, atau yang disebut dengan as-sunnah as-sahihah atau makbulah. Ya, di antaranya ketika kita berada di bulan Ramadan itu kan disuruh apa? Memperbanyak sedekah. Mudarasatul Quran, yaitu apa? Berinteraksi atau bertadarus dengan Al-Quran. Qiyamul lail, melakukan sholat malam, bisa disebut tarawih, bisa disebut apa? Qiyamul Ramadan. Kemudian iktikaf di 10 hari
terakhir di bulan Ramadan. Semuanya itu dasarnya sahih atau enggak? Sahih. Sehingga di Muhammadiyah itu ada fadhailul amal, fadilah amal. Tapi fadilah amal tentu harus didasarkan pada apa? As-sunnah as-sahihah. Karena kalau sunnahnya itu dhaifah atau maudhu'ah palsu, maka tidak bisa dijadikan dasar di dalam kita beragama. Kitabus Syiyam itu disyarah di buku namanya Tuntunan Ramadan. Itu kalau jenengan mau beli bisa lewat online ya. Dicari saja di Shopee, di Tokopedia. Cari Tuntunan Ramadan, keluar apa? Buku semacam ini, kecil. Itu penjelasan dari Kitabus Syiyam yang ada di HPT-nya jenengan itu, yaitu Tuntunan Ramadan. Nah. Terus kalau kita misalnya mau memperdalam di buku-buku Muhammadiyah ada tafsir Tanwir. Pernah dengar ya? Tafsir At-Tanwir itu tafsir produk atau hasil ulama apa? Muhammadiyah. Di sana bisa kita baca dalam tafsir yang bicara tentang ayat-ayat puasa. Ayat-ayat puasa itu Bu, menariknya itu diletakkan secara berurutan di surah apa? Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Semuanya itu bicara tentang puasa. Beda dengan sholat, zakat itu ayatnya pisah-pisah. Tapi kalau bicara puasa ayatnya apa? Berurutan. Kalau jenengan mau memperdalam bisa dibaca di tafsir apa? At-Tanwir. Nah yang penting ini, Ramadhanu fursatun litaghyir. Ramadan itu adalah momentum apa? Perubahan. Bagaimana kita berusaha untuk menjadi seorang muslim yang muttaqin. Maka untuk menjadi muslim yang muttaqin harus melakukan apa? Puasa. Karena ibadah yang paling penting di bulan Ramadan ya puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti puasa itu ibadah yang disyariatkan di Mekah atau di Madinah, Bu? Kenapa Madinah? Ya karena ayat pertamanya ya ayyuhalladzina amanu. Setiap ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu itu mesti madaniyah. Mesti apa? Madaniyah. Sehingga puasa itu difardukan di Madinah, Tepatnya tahun berapa? Di kitab-kitab kuning salah satunya di Fathul Mu'in, kitab yang umum dikaji di masyarakat yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Di sana dikatakan wa furidha fi Sya'ban, wa furidha lan den farduake apa poso fi Sya'ban ing dalem wulan Sya'ban, fi sanah ats-tsaniyati ing dalem taun kaping pindho minal hijrati saking hijrah. Berarti puasa itu difardukan di bulan Sya'ban. Sya'ban bulan ke berapa? Kalau Ramadan berapa, Bu? Masuk lali. Ya, Ramadan bulan ke berapa? 9. Kalau Sya'ban 8. Nek wong Jawa nyebut sasi ruah ya. Berarti di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Sehingga Nabi semasa hidupnya itu melakukan ibadah puasa berapa kali? Berapa kali Ramadan? Berapa kali, Bu? Cara menghitungnya begini. Muhammad diangkat menjadi nabi itu usianya berapa? 25 atau 40, Bu? 25 itu usia pernikahan, Bu.
Kita bicara hal yang penting, yaitu apa? 40. Jadi Nabi itu diangkat menjadi Nabi atau bi'tsah ya, atau Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu usia 40, usia yang cukup matang. Biasanya orang yang usianya 40 itu berpikirnya sudah independen, tidak bergantung orang lain. Secara ekonomi biasanya juga sudah mapan. Pengalaman sudah apa? Sudah kenyang, sudah banyak makan garam ya gitu. Nah, sehingga Nabi diangkat atau Nabi Muhammad atau Muhammad diangkat menjadi Nabi di usia 40. Meninggal usianya berapa? 63. Berarti usia dakwahnya Nabi itu berapa tahun? 23. 23 itu dibagi menjadi 2 periode. Ada Makkiyah, ada Madaniyah. Makkiyah ketika Nabi masih di Mekah melakukan dakwah 13 tahun. Ketika di Madinah 10 tahun. Itu kan 13 tambah 10 23 kan ya? Ya. Tadi puasa difardukan di tahun kedua dari hijrah, di bulan Sya'ban. Sehingga Nabi semasa hidupnya puasa berapa kali Ramadan? 9 kali. Karena tahun kedua Nabi sudah memulai apa? Puasa. Sehingga Nabi melakukan puasa semasa hidupnya tis'a Ramadhanat, yaitu 9 kali Ramadan. Semuanya itu nawakis, ganjil. Illa syahran wahidan, kecuali 1 bulan, yaitu yang jumlahnya 30. Berarti 8, jadi 9 itu 8 kali 29 usia bulan Ramadan, 1 kali 30. Itu ya. Berarti Nabi sering puasa 29 daripada 30. Tapi untuk Ramadan kayak kali ini kita akan puasa berapa hari? 30. Soalnya enggak jadi tanggal 30 Maret hari Ahad lagi, tapi jadinya 31 Senin Pahing. Enggak jadi kita puasa 29 tapi 30. Kembali ke tadi, ya ayyuhalladzina amanu berarti ayat Madaniyah. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Nah, ini menarik ketika Allah bicara tentang puasa, itu dijelaskan kalau puasa itu bukan diwajibkan atas umat Nabi Muhammad saja, tapi juga umat-umat sebelum Nabi Muhammad sudah kenal puasa. Yang sampai sekarang kita amalkan itu Shaumu Asyura, puasa 10 Muharram. Itu sudah dilakukan oleh orang Bani Israel, secara khusus umatnya Nabi Musa. Makanya ketika Nabi hijrah di Madinah, ketika Nabi melihat orang Yahudi itu pada puasa di hari Asyura, Nabi bilang, "Ma hadza?" Apa ini? Orang Yahudi menjawab, "Hadza yaumun shalihun." Ini hari yang baik. Kenapa? Najallahu bani Israila min aduwihim. Karena Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya. Fir'aun itu kan musuh Bani Israel. Fir'aun yang hidup di masa Nabi Musa itu dikenal sebagai Ramses atau Ramses II. Fir'aun yang kedua. Fir'aun itu gelar Raja Mesir, Bu. Kalau kita di Jogja itu kan ada Sultan Agung Hamengkubuwono, itu kan ada 1, 2 seterusnya. Nah, di Mesir itu semua raja disebut apa? Fir'aun. Tapi Fir'aun yang hidup di masa Nabi Musa itu Fir'aun yang kedua. Itu tenggelam di Laut Merah pada hari apa? Asyura. Dan yang menarik itu, jasadnya Fir'aun sampai sekarang itu masih ada, disimpan di museum atau mathaf, namanya Mathaf At-Tahrir, Museum Tahrir yang ada di Kairo. Yang menarik,
Fir'aun itu kan orang yang terkenal dengan apa? Kesombongannya. Dia bilang, ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Punya insinyur namanya Haman, suruh membangun gedung pencakar langit. Supaya apa? Cari Tuhannya Nabi Musa. Tuhannya Nabi Musa itu betul-betul ada atau enggak gitu. Mau dicari sama Fir'aun. Dengan naik apa? Gedung pencakar langit. Tapi yang menarik, Fir'aun itu apakah orangnya besar gitu? Ternyata orangnya kecil, cebol gitu. Kulitnya hitam lagi gitu. Itu Fir'aun itu. Itu menunjukkan orang yang kecil tapi kesombongannya luar biasa. Itu Fir'aun. Itu masih jasadnya masih tersimpan di Museum Tahrir yang ada di Kairo gitu. Oke ya. Dan sehingga Bani Israel itu melakukan puasa Asyura sebagai ekspresi kesyukuran atas nikmat Allah. Berarti umat-umat sebelum Nabi Muhammad sudah mengenal puasa. Ada puasa juga Dawud, Saumu Dawud, yaitu antasuma yauman wa tuftira yauman, sehari berbuka, sehari apa? Berpuasa. Nah, karena ibadah puasa itu ibadah yang cukup berat. Berat atau gampang atau mudah, Bu? Hah? Biasa. Puasa itu ibadah yang berat atau enggak? Berat, Bu. Buktinya apa? Coba di jalan-jalan itu ya, saya lihat kok ada banyak kaki gitu, tapi tubuhnya nggak kelihatan gitu. Menunjukkan apa? Ibadah yang berat gitu. Ibadah yang berat gitu. Karena ibadah puasa itu ibadah berat, maka sesuatu yang berat kalau diwajibkan atas seluruh umat, secara psikologi akan menjadi apa? Akan menjadi mudah. Ya, contohnya, Bu, kalau ibu-ibu kan biasa punya hutang puasa. Ngodoi dengan puasa di bulan Ramadan, berat mana, Bu? Berat ngodoi. Kenapa? Ngodoi kan jenengan poso dhewe. Liyane podo mangan. Terus jenengan kan puasa sendiri. Padahal orang ngodoi waktu puasanya sama atau enggak? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari sama atau enggak? Sama, tapi kok merasa berat, kenapa? Ya, karena secara psikologi ia sendiri yang melakukan. Makanya Allah penting menjelaskan ibadah puasa itu berat, maka dijelaskan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Terus ditutup la'allakum tattaqun, supaya kita mencapai muttaqin, maka yang kita lakukan apa? Ya puasa itu sendiri. Kalau mau ingin jadi muttaqin, puasa saja enggak, kakinya masih kelihatan itu. Ya kan tentu enggak bisa muttaqin. Yang kedua sholat. Sholat enggak boleh ditinggalkan. Ada orang yang puasa ya tapi sholat tidak, itu kan kebalik gitu. Baca Quran, qiraatul Quran, karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan bagaimana kita memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Mumpung Ramadan, mushafnya, Qurannya yang di almari itu, yang penuh dengan debu itu apa? Dibuka, minimal dibersihkan. Terus apa? Iktsarus shadaqah, memperbanyak sedekah. Termasuk ngasih buka orang yang berpuasa. Man fattara shaiman kana mithla ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajrihi apa? Min ajri shaimi apa? Syai'an. Orang yang ngasih buka berpuasa itu kayak mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Sebagian orang, Bu, ngomong nggak usah puasa, tapi cukup ngasih buka, kan sama dengan pahala orang yang puasa. Tapi masalahnya kalau semacam itu meninggalkan kewajiban, gitu. Terus iktikaf. Nah, ini beberapa amalan yang disebut apa? Fadhailul a'mal, untuk merealisasikan
muttaqin, yaitu menjadi pribadi yang bertakwa. Oke, kita mulai dari ma huwa siyam. Apa yang dimaksud dengan puasa? As-siyamu lughatan bimakna al-imsak anis syai'i wa tarkullah. Yang dimaksud dengan puasa itu secara bahasa al-imsak, menahan diri dari sesuatu. Tidak harus makan dan minum atau hubungan biologis suami istri ya. Tapi menahan diri dari sesuatu. Sebagaimana ceritanya Maryam. Maryam itu kan wanita yang solihah, abidah, dari keluarga yang cukup terhormat. Tapi ia hamil tanpa suami. Kalau wanita hamil tanpa suami, omongane tonggo pedes tuh gak Bu? Pedesnya pol ya. Maka Maryam sudah enggak sanggup merespon gosipan dan pertanyaan terhadap apa? Dirinya. Dia kan, saya orang wanita yang solihah gitu. Saya enggak nakal ya. Tapi masalahnya dia hamil. Makanya Maryam bilang, inni nadartu li rahmani sauma. Ini sesungguhnya saya nadartu, bernadar siapa saya, li rahmani, kepada Allah yang Maha Rahman, sauman, puasa. Maksudnya apa? Tidak mau berbicara. Berarti poso dari berbicara, poso dari berbicara. Gitu. Itu yang dilakukan oleh Maryam. Secara syar'i yang disebut puasa itu al-imsak anit ta'am wasyarab wal jima', yaitu menahan diri dari makan dan minum. Ini yang disebut apa? Syahwatul batni, syahwatnya perut. Syahwat nafsu perut itu kan ya pingin mangan, pingin minum. Wal jima', syahwatul farji, yaitu syahwatnya kemaluan. Jadi orang yang puasa itu meninggalkan sesuatu yang mubah. Makan minum hukumnya apa Bu? Mubah atau haram? Mubah, tapi karena kita puasa kita tinggalkan yang mubah. Jima, hubungan suami istri, mubah atau haram? Mubah dan berpahala. Tapi karena puasa ditinggalkan. Sehingga puasa itu ibadah yang sifatnya imsakiyah, menahan diri dari melakukan sesuatu. Ma'aniyah, bersama niat. Kalau ibu-ibunya berat tubuhnya overload Bu, melebihi batas itu. Biasanya apa? Melakukan apa? Diet itu. Puasa, tapi puasanya demi menurunkan berat badan, bukan ibadah. Dapat pahala atau enggak? Tidak gitu. Tapi kalau puasa ibadah dulu kok nanti ada hikmahnya berat badannya turun, itu hikmah bonusnya. Tapi niatnya harus ibadah. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya apa? Matahari. Itu definisi puasa. Oke. Kita sekarang bahas yang saya tulis di sini, intinya ada di sini. Cumanya ini saya ringkas gitu ya. Nanti jenengan bisa belajar dari sini atau dari sini. Oke, orang yang diwajibkan dan tidak diwajibkan berpuasa. Yang pertama, yang diwajibkan berpuasa itu semua muslimin dan muslimat. Maksudnya orang muslim. Kalau orang murtad atau orang kafir wajib puasa atau enggak? Tidak wajib puasa. Tapi disiksa atau enggak sebab meninggalkan puasa? Disiksa. Yang kedua, mukallaf. Mukallaf itu orang yang kena kewajiban syariat itu. Itu disebut apa? Mukallaf. Berarti kita itu mukallafun. Harus sholat, harus puasa. Kalau punya harta ya zakat. Kalau bisa pergi haji ya haji. Itu disebut apa? Mukallaf. Mukallaf itu syaratnya dua. Yang pertama, akil, dia berakal. Lawannya berakal itu majnun, orang
gila. Berarti kalau orang gila kewajiban puasa tidak. Nek pingin gak poso yo gila dulu, itu gak wajib puasa itu. Tapi selama kita masih waras wajib puasa. Nah, karena mukallaf itu syaratnya yang pertama akil, berakal. Yang kedua balik. Balik itu tandanya banyak. Kalau perempuan sudah haid, itu usianya misalnya sudah 9 tahun. Kemudian ihtilam, mimpi basah. Usianya sudah 15 tahun, itu sudah balik gitu. Di atas 15 tahun berarti sudah balik. Kalau kita itu malah 17 ya. Biasanya umur yang dianggap balik itu apa? 17, tapi sebenarnya 15 sudah balik. Lamanya balik itu as-sobi, anak kecil. Berarti kalau anak kecil nggak wajib puasa. Tapi orang tuanya wajib memerintahkan anaknya untuk latihan puasa. Sebagaimana dalam perintah sholat, Nabi bersabda, muru auladakum bis sholati wa hum sab'u sinin. Perintahkanlah anakmu untuk sholat ketika mereka sudah 7 tahun. Wadribuhum alaiha wa hum sab'u sinin. Kalau sudah 10 tahun nggak mau sholat itu boleh dipukul, tapi pukul yang ada nilai edukasinya. Tapi lebih baik dari itu tidak usah mukul. Jangan sampai orang tua malah mukul anak itu. Tapi yang lebih baik ngasih contoh. Kalau anaknya pengen sholat, orang tuanya ya rajin sholat. Kalau puasa ya puasa, kan nggak mungkin orang tuanya nggak sholat, nggak puasa, terus anaknya mau sholat mau puasa, kan nggak mungkin gitu. Itu cara yang terbaik. Sehingga anak kecil boleh dilatih, dibiasakan melakukan ibadah sejak usia dini. Dikenalkan puasa, meskipun poso beduk gitu. Poso beduk saya jek Bu ya. Lihat beduknya wis gak enak ya. Jadi poso beduk itu ketika dengar azan duhur itu, kan dulu ada beduk gitu. Itu dia berbuka gitu. Dilanjutkan lagi, berarti bukannya 2 kali Bu ya. Itu puasa beduk gitu. Puasa beduk itu disebut puasa atau enggak? Dapat pahala atau enggak? Jadi tidak dapat pahala puasa, tapi dapat pahala latihan. Separuh Bu ya. Namanya puasa itu dalam Al-Quran dikatakan minal fajri thumma atimus siyama ila lail, dari fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi nggak ada puasa beduk itu, apalagi separuh kan itu pahalanya itu nggak puasa. Tapi itu baik karena melatih anak untuk ibadah. Berarti dapat pahala latihan ibadah meskipun tidak dapat pahala puasa, karena itu nggak disebut puasa itu. Ya, itu ya. Jadi kalau anak kecil boleh puasa beduk, tapi kalau sudah dewasa balik kok cek puasa beduk, jadi gak leher, nggak boleh itu. Harus puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Terus yang kedua, orang yang tidak diwajibkan berpuasa Ramadan tapi wajib mengganti puasanya di luar bulan Ramadan. Haram berpuasa, artinya wajib berbuka, tapi wajib qadha. Siapakah mereka? Yang pertama al-haidhu wa nufasa, wanita haid dan nifas itu. Ketika seorang wanita atau seorang perempuan mengalami haid di bulan Ramadan, maka enggak boleh puasa. Usaha wanita yang sholihah meskipun Ramadan tetap puasa. Sah atau enggak Bu puasanya? Tidak. Bahkan berdosa itu.
Sehingga kalau wanita di bulan Ramadan kedatangan haid, meskipun 5 menit atau 1 menit sebelum terbitnya matahari, terbenamnya matahari itu harus dibatalkan. Ya pokoknya batal. Meskipun imani, tapi itu tetap dapat pahala, bukan? Itu dapat pahala. Meskipun tetap wajib qadha itu. Ya karena 5 menit sebelum terbenamnya matahari kan belum berakhir puasa kan gitu kan, ya. Maka wajib membatalkan, tapi wajib qadha. Sebagaimana yang diceritakan Aisyah itu. Aisyah itu pakar urusan wanita di zaman Nabi. Kata Aisyah, kana yusibuna dzalika. Kita perempuan di zaman Nabi kalau waktu haid ya kedatangan haid, artinya apa? Tidak berpuasa. Berarti normal kalau wanita punya hutang puasa. Fa nu'maru bi qada'i as-shaum wa la nu'maru bi qada'i as-shalah, kata Aisyah. Maka kita diperintah untuk mengqadai puasa tapi tidak diperintah untuk mengqadai salat. Kenapa? Padahal dua-duanya sama-sama wajib. Salat wajib, puasa wajib. Tapi kok puasa diqadai, salat tidak? Ya karena kalau salat itu ibadah tiap hari. Wanita itu kalau masih di usia produktif itu 7 atau 6 hari kan haid tiap bulannya. Kalau diqadai itu ribet atau enggak, Bu? Susah atau enggak itu? Susah kan, minimal ngitung itu kan. Ngitungnya itu gimana ini? Mengqadai salat 6 hari atau 7 hari tiap bulan ini. Sehingga berat ini. Oleh sebab itu syariat memberikan kemudahan yang disuruh mengqadai puasa. Meskipun puasa waktunya agak lama, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, tapi ngitungnya mudah. Oleh sebab itu salat tidak diqadha, puasa diqadha. Tapi biasanya gini, Bu, pertanyaannya. Kalau wanita itu pingin puasa 1 bulan penuh gitu, boleh atau enggak meminum pil pencegah haid itu? Boleh atau enggak itu? Enggak boleh, Bu, ya? Tapi biasanya kalau haji dan umroh itu malah oh gitu, tidak tiap tahun ya. Dan juga biayanya mahal itu ya. Soalnya syaratnya tawaf kan harus suci itu. Ada yang menganjurkan suruh minum pil itu supaya apa? Tidak haid. Tapi kalau kondisi normal, bukan haji atau umroh itu, kalau minum pil apakah lebih baik atau haram? Ya selama tidak memberikan madharat ya tidak apa-apa, Bu. Selama tidak ngasih madharat. Tapi kalau ngasih madharat berarti tidak boleh. Karena kaidahnya apa? La dzarara wala dzirara. Tidak boleh membuat bahaya untuk diri sendiri ataupun orang lain. Tapi hukumnya boleh ya, kalau dia melakukan ya. Ya karena selama dia tidak haid ya berarti puasanya ya 30 hari atau 1 bulan gitu. Tetapi mana yang lebih baik? Minum pil, Bu, minum haid. Minum pil biar puasanya penuh atau dibiarkan secara alami. Nanti kalau punya hutang puasa ya diqadai. Mana yang lebih baik? Lebih baik qadha ya. Itu lebih baik qadha. Kenapa? Ya kodrat wanita. Di hadisnya dikatakan hadza kataballahu ala banati Adam. Haid itu sudah ditentukan oleh Allah atas
perempuan atau wanita keturunan Adam. Dan Aisyah itu kan wanita yang paling solihah. Kalau puasa Ramadan ya sering punya hutang, ngodoknya di bulan Sya'ban, terus ditiru sama ibu-ibu itu. Nek bulan Sya'ban baru apa? Bingung puasa. Tapi Aisyah kenapa kok kodoknya di bulan Sya'ban? Itu karena ingin membersamai Rasulullah. Rasulullah itu kan saking sibuknya nggak sempat puasa 3 hari dalam 1 bulan itu, Ayyamul Bid itu. Kadang-kadang dilakukan di bulan Sya'ban, sehingga Aisyah itu juga puasa. Ini penting Bu, penting. Kalau istri puasa, suami puasa, di rumah enak atau enggak? Enak atau enggak? Enak gitu. Tapi kalau yang satu puasa, yang satu buka, ribet, masaknya juga ribet, mau makan juga enggak enak kan gitu. Tapi Rasulullah juga, ketika Rasulullah puasa, Aisyah juga ikut puasa itu. Luar biasa itu. Itu tentang apa? Wanita yang haid atau nifas tidak boleh berpuasa tapi wajib qadha. Kemudian yang kedua, bicara tentang rukhsah. Rukhsah itu dispensasi atau keringanan ya. Jadi ibadah itu ada yang modelnya azimah. Azimah itu ibadah yang normal. Kalau rukhsah itu dapat keringanan. Jenengan sholat zuhur asar 4 rakaat itu berarti azimah. Tapi kalau jenengan musafir boleh di qasar, jadi 2 rakaat. Itu berarti rukhsah. Berarti rukhsah itu ibadah yang sudah berubah dari aturan asal lebih ringan. Nah di sini maksudnya apa? Hukum asal orang itu kalau bulan Ramadan ya puasa. Dalilnya apa? Faman syahida minkumus syahra falyasum. Pokoknya orang kalau masih hidup di bulan Ramadan ya yasum. Tapi bagaimana kalau orang itu ketika di bulan Ramadan dia sakit atau musafir, boleh atau tidak berpuasa? Boleh atau enggak? Boleh atau ya? Boleh. Yang pertama, orang yang diberi keringanan dispensasi untuk tidak berpuasa tapi wajib qadha ya. Qadha itu syaratnya di luar bulan Ramadan, enggak boleh ngodoi puasa di bulan Ramadan. Saya sekarang puasa Ramadan nih, tapi ngodoi puasa tahun lalu. Boleh atau enggak? Enggak boleh, wong ayatnya faman kana minkum maridun aw ala safarin aw fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ayam itu hari-hari, ukhra di luar bulan Ramadan. Enggak boleh qadha itu di bulan Ramadan. Siapa saja? Yang pertama, orang yang sakit biasa. Tapi sakit biasa ini maksudnya gini, sakit yang mudhirin, yang berbahaya. Maksudnya apa? Bisa menghambat kesembuhannya atau menyebabkan penyakitnya semakin parah. Dari mana ia tahu? Dari keterangan dokter bisa. Yang kedua, pengalaman pribadi. Oke ya. Itu boleh untuk tidak berpuasa. Berarti sakit yang menyebabkan kesulitan untuk melakukan puasa. Tapi kalau sakit yang tidak memberikan pengaruh, Bu, misalnya sakit pilek, ngeluh titik, panas titik, terus apa? Sakit panu gitu, sakit hati, mangkel mbek tonggone. Boleh tidak berpuasa atau enggak? Enggak boleh, tetap wajib puasa. Artinya sakit di sini sakit yang memberatkan ia melakukan puasa.
Tapi kalau sakitnya menaun, tidak diharapkan kesembuhannya, wajib puasa? Tidak, tapi nanti wajib bayar apa? Fidyah. Sehingga sakit itu bisa dikategorikan 3 tadi. Sakit yang tidak memberikan pengaruh tetap wajib puasa. Yang kedua, sakit yang memberikan pengaruh atau membahayakan, boleh tidak berpuasa tapi wajib qadha. Yang ketiga, sakit yang menaun yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya, wajib bayar fidyah itu. Oke. Yang kedua, orang yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa dan wajib mengqadha, yaitu orang yang sedang bepergian, musafir. Apa? Musafir. Musafir itu yang disebut musafir itu jaraknya berapa? Nek jenengan ke kota Bojonegoro itu sudah musafir atau belum? Belum ya? Berarti musafir itu jarak perjalanannya berapa kilo? 80 atau ada yang mengatakan 85, ada yang mengatakan 82, itu mazhab Syafi'i. 16 farsah. 16 farsah itu sama dengan 4 barit. 1 barit itu 4 farsah. Berarti kalau 4 barit berarti 16 farsah. Itu kira-kira tadi 80 sampai 85 km. Kalau Sumberjo Surabaya berapa kilo, Bu? 100. Berarti itu sudah disebut apa? Musafir. Itu dalam pandangan mazhab Syafi'i. Tapi kalau ditarjih untuk menentukan seorang itu musafir atau tidak, itu ditentukan uraf. Uraf itu apa? Adat kebiasaan. Maksudnya secara adat orang ini sudah pantas disebut musafir atau belum. Tidak harus jarak tempuh perjalanannya 80 atau 85 kilometer. Biasanya orang yang disebut musafir itu cirinya apa, Bu? Kalau jenengan ke kota Bojonegoro itu sudah musafir atau belum? Belum, kenapa? Ya, biasanya bawa bekal. Bekalnya apa? Baju minimal. Hah? Bajunya ya enggak sekedar baju salin ya. Kalau kita kerja juga pakai baju salin, tapi baju untuk persediaan sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, bekal uang. Kalau kita ke kota Bojonegoro sangu 10.000 wani to, Bu. Gak wani, Bu. Gak berani, Bu. Minimal berapa? 50. Akeh mending ning kota Bojonegoro. Enggak, maksudnya apa? Kalau kita ke Surabaya karena disebut musafir, pasti sangu perbekalan uangnya lebih banyak. Itulah yang disebut musafir. Sehingga kalau di Bojonegoro sangu 50 itu kan buat makan ya sehari atau 2 hari kan habis toh gitu. Nah, itu. Berarti belum disebut musafir. Berarti kalau ditarjih tidak harus 80 km atau 85, tapi orang itu secara uraf sudah layak untuk disebut musafir. Cirinya apa tadi? Bawa perbekalan. Terus sekarang di ayat ini ya, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kamu maridun, sakit. Tapi sakit yang tadi apa? Memberikan bahaya terhadap dirinya. Aw ala safarin, atau dalam bepergian. Fa'aftara, ini yang enggak ada di ayatnya, maksudnya dia berbuka. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau dia berbuka, kalau tidak berbuka, ya berarti tidak usah mengqadha di hari yang lain. Sekarang, Bu, ini penting, Bu. Safar.
Kalau Nabi menggambarkan safar itu perjalanan, Nabi bilang as-safaru qit'atun minal adzab. Perjalanan itu bagian dari siksa. Kenapa itu? Kenapa? Karena ketika orang melakukan perjalanan, fasilitas kehidupan menjadi berkurang, baju juga berkurang, persediaan makan dan minum juga berkurang, apalagi di zaman Nabi pakai unta atau alat transportasi yang cukup tradisional. Sehingga Nabi bilang as-safaru qit'atun minal adzab. Bepergian itu bagian dari siksa. Dalam konteks modern, bepergian itu menggunakan alat transportasi yang cukup canggih gitu. Enggak melelahkan lagi gitu. Sehingga banyak orang itu malah senang bepergian, jalan-jalan, healing, refreshing, apalagi torik-torik, kolbun fitorik gitu. Hati-hati di jalan. Itu bahasa Arab dari bahasa Indonesia diarabkan itu. Kolbun fitorik. Kolbun itu artinya hati. Jadi hati-hati, fitorik di jalan. Kolbun fitorik. Itu. Ya, kalau perjalanan dalam konteks sekarang itu kan tidak melelahkan. Kita pakai bis, pakai mobil, pakai pesawat, pakai kereta api. Apalagi kalau orangnya kaya, itu punya mobil pribadi, punya driver gitu. Mau ke Surabaya, masuk mobil langsung tidur, drivernya yang mengemudi gitu. Sampai di Surabaya itu langsung mampir restoran atau warung. Boleh atau enggak? Boleh atau enggak, Bu? Iya, maksudnya dia kaya, punya mobil, punya driver, supir. Masuk mobil langsung tidur gitu. Sampai Surabaya kok ada warung, ada restoran, langsung masuk makan. Boleh atau enggak? Ramadan. Hah? Boleh atau enggak? Boleh tapi nyaur ya. Artinya tidak berdosa ya. Kenapa? Ya, karena famangkana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ya, nih jenengan pilih yang mana, Bu? Tetap puasa atau kan nggak lelah gitu. Kalau di zaman Nabi kan lelah gitu. Apakah masih boleh berbuka? Oh gitu ya. Katanya sombong karena ini rukhsah ya diambil itu. Berarti meskipun nggak lelah ya tetap apa? Tetap digunakan. Ya. Ya intinya yang semacam itu karena dia masih disebut musafir, seandainya apa? Berbuka tidak berdosa, tidak apa? Tidak berdosa. Tapi wajib qadha. Terus sekarang pertanyaannya, lebih baik puasa atau tadi Bu ngambil keringanan itu? Lebih baik puasa atau ngambil keringanan? Lebih baik apa? Puasa. Kenapa? Hah? Gak sah nyaur itu. Yang kedua apa Bu alasannya? Kok cik muka anu ya. Tapi kan boleh tadi Bu katanya. Oh gitu ya.
Oke, kita jawab sekarang. Yang semacam itu bagaimana yang lebih baik? Lebih baik puasa atau tidak? Maka saumul musafiri bila dhararin ahabbu minal fitri. Puasa orang yang musafir tanpa ada bahaya atau enggak ada yang memberati lebih baik daripada berbuka. Kenapa? Karena yang pertama, antara qadha dengan ada. Tahu qadha dengan ada, boy? Biasanya wong Muhammadiyah itu enggak begitu ngeh gitu antara qadha dengan ada. Gara-gara niat sholatnya enggak pernah usoli. Kalau orang yang biasa usoli itu kan ada qadhaan, ada adaan. Kita nanti mau sholat maghrib, usoli apa bu? Fardul maghribi salatsa rakaatin. Ora hafal. Apa? Masa enggak hafal dulu itu ludingan. Usolli fardul maghribi salatsa rakaatin mustaqbilal kiblati. Nah ini ada adaan, ada qadhaan. Berarti kalau adaan dilakukan di waktunya. Kalau qadhaan sudah di luar waktunya. Adaan lillahi ta'ala. Berarti kalau kita tetap puasa itu namanya ada ya. Maka ini kan nawaitu shauma ghadin an adai fardi ramadhani hadisan. Kok cik hafal terus loh. Anggur bengi. Oh gitu. Makanya adai itu. Kalau ada itu berarti di bulan Ramadan. Antara ada dengan qadha lebih baik mana? Lebih mudah, lebih gampang mana? Tadi jenengan sudah jawab. Lebih gampang ada. Karena kalau qadha itu kita sendirian gitu. Sehingga kalau tetap puasa lebih baik. Yang kedua, kalau ada itu kan dilakukan di bulan Ramadan. Kalau qadha tidak boleh di bulan Ramadan. Ibadah di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan lebih baik mana? Di bulan Ramadan gitu. Kecuali kita di wanita haid nggak boleh itu tetap puasa di bulan Ramadan. Terus kalau kita tetap puasa itu cepet ibra'u dhimmah, yaitu menggugurkan tanggung jawab utawi atau kewajiban. Itu ya. Sehingga kesimpulannya kalau dia masih bisa puasa karena enggak membawa pengaruh, ya lebih baik puasa. Tapi kalau capek berat, berarti lebih baik apa? Berbuka. Lempok itu. Nabi bilang laisa minal birri as-shaumu fis safar. Bukan termasuk kebaikan puasa ketika bepergian. Itu ya. Terus sekarang kita lanjutkan. Ini waktunya sampai jam berapa? Kayak sekarang jam berapa? Iya. Berarti kita cukupkan ya. Silahkan kalau ada pertanyaan ya. Nggih, monggo Bu Ci. Bekerja berat itu. Ya. Ya. Kuli atau ngedos Bu? Nah, dalam ayatnya ini wa 'alal ladzina yutiqunahu fityatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang susah tidak mampu berpuasa, fityatun ngasih fityah, ta'amu miskin berupa makanan orang miskin. Siapa saja? Wanita. Orang yang sudah lanjut usia. Lanjut usia ya.
Itu yang lebih betul daripada lansia. Seharusnya kan lanjut usia, bukan usia lanjut. Yang berikutnya orang yang sakit menaun, sudah tidak diharapkan kesembuhannya. Yang ketiga dan keempat itu wanita hamil dan menyusui. Ini beda dengan mazhab Syafi'i. Kalau ditarjih hamil dan menyusui cukup ngasih fidyah, nggak usah qadha. Nggak usah qadha. Soalnya kalau qadha berat, Bu. Qadha berat. Apalagi dulu sebelum ada KB, wanita itu tiap tahun melahirkan, nyusuni, meteng, terus apa, Bu? Gembol apa? Bahasa Jawa ini lali, kayak itulah. Ada istilahnya kok lupa saya. Artinya ya meteng, ya nyusui, ya momong gitu. Itu kalau tiap tahun coba, gimana itu cara ngodoinya? Kan nggak bisa tuh ya. Sehingga kalau di Muhammadiyah mengikuti pandangan Ibnu Abbas cukup ngasih fidyah. Dan kalau fidyah itu ibadah dimensinya sosial. Pokoknya kalau ibadah itu dimensinya sosial pasti lebih baik. Kalau qadha kan jenengan sendiri yang merasakan. Tapi kalau fidyah ada spirit berbagi, menyenangkan orang lain. Gimana, Bu? Kalau orang miskin nggak bisa bayar fidyah, berarti nggak kewajiban apa-apa. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau dia punya anak, ya anaknya sebagai bentuk berbakti kepada orang tua yang ngasih fidyah kepada orang tuanya. Tapi kalau sudah orang tua sudah usianya 80 90 ya, miskin gitu, anaknya juga nggak ada gitu, nggak mampu bayar fidyah, berarti ya tidak wajib. Justru kita yang memberi itu. Gimana? Kalau pikun itu sudah tidak akil, Bu. Kalau pikun ketika dia ingat ya puasa, kalau nggak ingat ya nggak puasa gitu. Kalau fidyah boleh tiap hari, boleh di akhir bulan, boleh juga di luar bulan Ramadan. Jadi fleksibel ya. Tidak harus tiap, dia tidak harus di tiap sore. Yaitu terus fidyah. Fidyah itu boleh makanan pokok yang belum siap saji. Misalnya beras kurang lebih 6 on. Kurang lebih ya. Kalau di 1 kilo bisa ya lebih baik gitu. Itu ya. Atau makanan yang sudah siap saji, yang kualitasnya disesuaikan dengan standar yang jenengan makan tiap hari. Berarti kalau tiap hari makannya sate, kemudian ayam, kemudian sapi, daging sapi, ya fidyahnya itu ya. Nggak boleh giliran fidyah dikasih pindang atau teri gitu. Padahal tiap hari makan sate gitu. Hah? Gimana? Boleh. Ya ukuran standar makan. Sekarang standar makan berapa? Misalnya nasi bungkus dengan lauk sama minuman, itu standarnya berapa? 15.000. Ya berarti itu boleh 15.000. Senilai itu. Tapi kalau lebih besar lebih baik. Tapi kalau lazismu nilainya lebih besar, Bu, biasanya. Lazismu itu ngasih, ada yang minimal itu seingat saya ada yang paket 30.000, ada 40.000, ada 60.000. Tapi itu dilihat ekonominya. Kalau ekonominya mapan ya 30.000 kecil lah gitu. Untuk ngasih apa? Fidyah 60 juga kecil kan gitu. Tapi kalau orangnya biasa
standar makanan yang umum gitu. Tadi mengikuti standar makanan yang ia makan tiap hari gitu. Enggak harus 3, 1 kali Bu, 1 kali. Kenapa ayatnya kan wa alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskinnya, yang penting ngasih makan. Tapi intinya semakin baik, semakin banyak atau semakin berkualitas semakin baik gitu. Oke ya. Itu tentang fidyah. Terus kembali ke tadi. Orang yang menjalani pekerjaan yang amat berat seperti kuli pelabuhan, pekerja konstruksi jalan atau buruh tambang, dilihat dulu profesinya ini mengharuskan dia tetap bekerja di bulan Ramadan atau tidak, punya konsekuensi atau tidak. Tapi kalau tidak punya konsekuensi ya bulan Ramadan cuti atau libur. Tapi ketika tidak bisa ditinggalkan, tetap apa? Tetap bekerja. Tapi bolehkah dia berbuka gitu? Dilihat dulu, diniati puasa dulu. Misalnya supir Bu, supir. Dia puasa. Tapi kalau lelah berarti baru berbuka. Kayak orang ngedos Bu, orang ngedos itu yang penting ya. Orang ngedos itu puasa dulu gitu. Kalau dia di tengah ngedosnya kok gak kuat baru berbuka. Tapi biasanya kan rata-rata orang poso langsung ya gitu. Berangkat terus bontot tok gitu. Sebagaimana supir juga semacam itu. Kalau nggak kuat lebih baik berbuka. Apalagi supir itu bawa penumpang ya. Nanti gara-gara puasa dia lemes kemudian terjadi kecelakaan, kan lebih bahaya itu. Gitu. Kadang-kadang enek wong sing muni Bu, aku seneng disupiri supir sing gak poso timbang sing. Makanya sebagai supir harus paham kuat atau tidak. Kalau nggak kuat ya tetap buka, boleh buka. Tapi kalau kuat puasa, itu ya. Intinya semacam itu. Karena fisik orang macam-macam. Enak sing wong ngedos ya kuat Bu. Dia seharian kayak gitu ya kuat. Pekerja bangunan juga ada yang kuat gitu. Tapi ada juga yang tidak kuat. Mungkin itu saja karena waktunya puasa biar jenengan siap-siap. Monggo. Jawabannya ada di sini Bu. Nanti jenengan cari ya. Ini coba saya bacakan. Daripada nyari wis tak waca wae. Wa man mata min mauliyika, apabila ada di antara orang yang dalam perwalianmu mati, wa alaihi saumun, dia punya puasa, fasum anhu, kamu disuruh apa? Puasa. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi Muhammad SAW bersabda, man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal dia punya utang puasa, maka walinya yang kok membayar fidyah Bu, yang berpuasa untuknya. Tapi hukumnya wajib atau enggak? Ada yang mengatakan sunnah, tidak sampai wajib, tapi sebagai bentuk berbuat baik kepada misalnya orang tua yang meninggal, dia berpuasa. Biasanya hadis semacam ini sahih Bu ini. Ini kan hadis Aisyah muttafaqun alaih.
disepakati sama Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebagian orang Muhammadiyah itu ada terpengaruh oleh Ahasan. Di dalam Al-Qur'an ada surah An-Najm itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak mendapatkan illa kecuali ma sa'a, apa yang ia usahakan atau yang ia kerjakan. Berarti kalau tadi anak berpuasa untuk orang tua yang sudah meninggal tidak boleh gitu. Kenapa? Karena puasa itu harus dilakukan oleh orang tua. Itu kayaknya semacam itu ayat itu, Bu. Tapi masalahnya hadisnya juga sahih. Berarti ayat itu umum. Sesuatu yang umum itu boleh ditaksis. Taksis itu dikecualikan. Dikecualikan apa? Seseorang berpuasa untuk keluarganya. Misalnya apa? Untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal, itu boleh. Pandangan tarjih semacam itu tidak bertentangan dengan ayat wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Soalnya beberapa amalan itu kan boleh dilakukan oleh anak tuh. Misalnya doa awaladin solihin yad'ulah, itu kan ada dalil khususnya gitu. Meskipun kaidah umumnya ya manusia itu hanya mendapatkan apa yang ia usahakan. Dan di dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat, qaul qadim sama qaul jadid. Pendapat Imam Syafi'i dulu kayak pendapat tarjih, keluarganya suruh berpuasa. Tapi pendapat yang baru ngasih fidyah. Ngasih apa? Fidyah. Itu dalam mazhab apa? Syafi'i gitu. Jadi jawabannya gitu ya. Oke, kita cukupkan ya. Kita cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.